Penting sama sehat ya. Bismillah. Mudah-mudahan berkat anak yang soleh, mama itu wasilahnya Allah yang menyembuhkan mah. Dibawa ke Siloam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada peningkatan. Alhamdulillah. Singgal damang mamanya, masya Allah. Allah. Baik. Bismillah. Izin kita awali dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'anna. Ya Allah, berkahilah keluarga ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Kumpulkan kami tidak hanya di dunia ini tapi kelak juga di dalam surgamu ya Allah. Berkahi keluarga ini ya Allah. Bahagiakan, berikan rezeki yang barokah, ilmu yang manfaat, anugerahkan keturunan yang solih solihah. Gagalkan dari setiap kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Pertemukan dengan guru, sahabat, lingkungan dengan orang-orang yang baik. Mudahkan kami dalam ketaatan. Dan ya Allah, anugerahkan kami kelak semuanya pulang ke hadapanmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng ke keluarga besar Ibu Hajai Sumintarsi, Masya Allah. Semoga kita nggak cuma dikumpulin di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Dan semoga kita semua bisa menjadi pahala jariah bagi mamah ya, Insya Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami sekali lagi kepada seluruh jemaah yang hadir, wabil khusus mama, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Beserta seluruh anak, mantu, cucu ya. Ini semuanya masih keluarga, alhamdulillah. Dan dapat titipan ini teh, apa aja yang minta dibahas, insya Allah. Kau bacain ya sebelum nanti kita ini satu-satu. Hah? Sorry. Kenapa? Hah? Oh iya, kenapa tuh? Udah sih, udah dikirimin, ada. Oke, siap. Dan intinya mah satu ya. Tujuannya kita menjadi hamba Allah yang disayang sama Allahnya. Karena nggak ada kesuksesan yang lebih besar. Sukses itu cuma satu, nyampe surganya Allah. Allahnya ridho, ya. Kalau ternyata cuma sekedar sukses itu paling banyak duitnya, atau paling dikenal orangnya, atau paling banyak atau paling besar kuasanya, kita kalah berkuasa daripada Firaun. Kita juga kalah kaya daripada Firaun dan komplotannya. Bahkan kita kalah kaya jauh dengan para koruptor. Dan juga kita kalah dikenal dengan, mohon maaf, yang mungkin dikenal tapi gara-gara mohon maaf kemaksiatannya. Ya, maka kalaupun kita nggak bisa untuk mendapatkan kasih sayang Allahnya itu untuk kejar surganya Allah, karena mungkin ada yang ya udah surga mah dapat syukur enggak apa-apa. Kalau ada yang mikir kayak gitu, makanya cara paling minimalnya adalah kita mengejar ridha Allahnya dengan cara minimal ingat dengan orang tua kita, ya. Karena demi Allah nanti kalau kita juga sudah jadi orang tua, nanti kita nggak akan ditanya anak-anak kita itu jabatannya apa, followersnya berapa, prestasinya apa saja, tidak. Akan ditanyanya satu aja, kemana ini anak saya kok nggak doain saya? Kemana ini anak kok tidak jadi jalan amal soleh, tidak jadi pahala jariah buat sayanya? Gitu. Sebentar soalnya di sini. Kalaupun di sini ada yang paling sepuh mungkin usianya mama 65 tahun. Setahu saya ya. Tapi
akan amat sangat sedikit jika dibandingkan dengan rentang waktu ketika nanti kita di alam setelah kematian. Karena satu hari di sana setara dengan 1000 tahun di sini. Di Quran surat 32 As-Sajdah ayat kelima diceritakan, atau di Quran surat ke-70 Al-Ma'arij ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ya. Kita kadang menungguin maghrib aja kalau lagi puasa, aduh berasa lama. Nungguin, aduh nanti tahun depan insya Allah anak mau lulus, berasa lama. Ya. Apalagi nanti di sana. Jadi kalau ada yang berpikir, oh ya udah kan nanti selagi beriman mah nanti nyampe surga juga. Nanti ke nerakanya bisa jadi cuman sebentar. Naudzubillah, nanti ketok palu ternyata oke, kita harus dibersihkan dulu dosanya di neraka. Ternyata harus nerakanya cuma 1 hari. Tapi kan 1 harinya itu dia. Setara dengan sekian lama. Ya. Maka kadang kita bisa jadi memang nggak peduli sama diri sendiri. Tapi kadang cara kita untuk jadi baik di hadapan Allah itu dengan ingat orang-orang yang kita sayang. Makanya kadang kalau misalkan ada, mohon maaf ya, seorang kepala rumah tangga yang naudzubillah berbuat sesuatu yang Allah nggak suka, ya mohon maaf, main judi, perselingkuhan dan yang lain-lain. Kadang yang kena ke usahanya, atau yang kadang kena ke anaknya. Itu bukan Allah benci sama anaknya yang baik-baik aja itu. Cuman kadang udah pernah coba untuk disadarkan lewat orangnya, usahanya dibikin gagal, usahanya ada yang ketipu atau apapun itu, nggak mempan. Ya udah. Karena akhirnya ke diri sendirinya nggak mempan, mau nggak mau diujikannya kepada orang-orang yang dia sayang. Siapa tahu ya malah bisa jadi jalan pertobatan seperti itu ya. Maka itulah pentingnya sekali lagi kita jadi hamba yang dicintai Allah. Dan insya Allah selagi hidup kita benar-benar lempang lurus sama Allah, mudah demi Allah hidup ini. Patokan hidup enak itu sebetulnya sesederhana, kita lihat aja sholat kita seperti apa. Sholatnya tepat waktu, pertolongan Allah juga pasti tepat waktu. Masalah pasti ada. Orang yang sholat sama nggak sholat sama-sama punya masalah. Jangan dikira nanti setelah nurut sama Allah seumur hidup nggak ada masalah lagi. Ada. Dan bahkan jangan heran kalau lebih berat. Ya. Tapi pertolongan Allah juga datang. Ya. Dan juga mudah dibikin oleh Allah, hati kitanya gak ngerasa seberat itu gitu. Mungkin kita pernah ketemu teman orang yang mungkin terbiasa makan enak, begitu dia pengen pesan makan rendang, rendangnya udah datang, ngambek dia. Karena dia pengennya rendang restoran yang ono, gak pengen restoran yang ini, kesel. Di saat yang lain belum tentu bisa makan daging, dia ambek. Ya. Seperti itu. Padahal di saat yang lain ada yang dia makan cuman pakai tempe sama garam, disambelin, udah bismillah. Tapi dia bisa ngerasa alhamdulillah ini makanan nikmat pisan. Ya. Ya mudah sekali dibikin oleh Allah. Ya. Makanya dengan akhirnya kita taat, lurus, bismillah, hidup itu pasti mudah, pasti lancar, pasti baik-baik saja. Ya. Walaupun itu dia sekali lagi masalah ada. Cuman kata orang masalah ini orang tuh berat banget, kata dianya, enggak gitu aja biasa aja. Kayak kita lihat para nabi aja gitu. Masalah nabi kita nggak kuat ngadepinnya. Waduh, kalau ngerasain jadi Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya, ada yang dimakan ikan paus, ada yang kusta sekujur tubuh selama belasan tahun, ada yang menanti keturunan sampai puluhan tahun. Oh, kita nggak sanggup. Ya, tapi kata merekanya, ya mereka malah berdoa, walam akum bidu'a ika rabbi syakiyya. Quran surat 19 ayat surat Maryam ayat keempat. Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Ya. Yang ngomong kayak gitu siapa? Orang yang diuji menanti keturunan sampai puluhan tahun, sampai sudah lansia, Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi malah berkata, aku nggak pernah kecewa. Berat hidupnya, berat. Cuman kalau Allah pengen bikin ringan, ya udah. Pilihannya malah jadi ngangkat tinggi derajatnya aja. Ya. Nggak semua orang lahir langsung jadi anak orang kaya, mudah langsung bikin modal usaha, pengen beli apa langsung kebeli. Tapi kita punya pilihan nih, pengen hidup jadi orang yang seperti apa. Bismillah, insyaallah. Ya. Contoh ya, kok lagi senang banget dengan cerita ini ya. Ada orang usia 15 tahun berhenti sekolah. Berarti kan masih SMP kelas 1. Karena malas? Bukan.
Bukan karena malas, tapi karena orang tuanya meninggal dua-duanya, jadi yatim piatu, jadi nggak ada yang bisa bayarin uang sekolah, akhirnya berhenti sekolah. Mau nggak mau mesti gimana karena hidup sebatang kara kerja. Setelah kerja terus akhirnya gimana? Kerjaan pertamanya adalah cuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa nyuci piring di warung nasi Padang? Nggak digaji pakai duit, digajinya pakai nasi bungkus. Tapi ini anak punya sesuatu yang mahal, yang orang lain belum tentu punya. Contoh, suatu saat dia habis selesai makan, perlu tisu. Dia minta dulu sama bosnya, bos saya boleh minta tisunya nggak selembar? Kata bosnya, ya lah dek, cuma tisu doang, ambil weh. Gak bisa dong bos, bos kan belinya buat pelanggan, adanya pun di meja pelanggan. Saya makan yang kerja, kalau saya ngambil tanpa izin bos, saya baru aja nyuri berarti. Gak mau, saya lagi diliatin sama Allah. Si bosnya diem, cuman dalam hati, wah beda nih anak nih. Selembar tisu aja kalau bukan haknya dia nggak mau ngambil. Apakah si anak ini udah jadi orang hebat? Belum, masih jauh. Sekolah juga enggak kok. Ya, cuman cek orang Sunda mah ada istilah bodoh alewoh, ada istilah bodoh katotoloyo. Mun di bahasa Inggris kena mah ayana nu nyebutna kieu. Aya nu disebutna ignorance, ada lagi yang nyebutnya stupidity. Nah, beda eta teh. Ignorance teh dia tahu dianya bodoh, dia bodoh, tapi dia tahu dia bodoh, jadi pengen belajar, resep nanya, pengen tahu, meskipun nggak ngerti-ngerti kadang, tapi nanya lagi, karena sadar bodoh dan sadar ini nggak pengen selamanya bodoh. Stupidity nggak semua bodoh, tengah rasa bodoh. Ada yang nasehatin, ngambek si eta mah, ya. Oh repot ini urusan nama yang kayak begini. Jadi ngerasa dirinya udah hidupnya paling bener, tapi padahal dia yang setiap hari stres mikirin cicilan, lapar, pinjol dan yang lain-lain. Ya. Nah, namanya orang belajar bisa belajar. Akhirnya dia diajarin naik motor, lama-lama akhirnya bisa nganterin pesanan. Tadinya cuma nyuci piring doang, lama-lama bisa dimintain tolong masak nasi. Ya pertama masih agak keras, lama-lama ya, orang bisa diajar. Lama-lama dia mulai bisa masak. Emang langsung enak? Enggak, gagal kok berkali-kali. Tapi bismillah, namanya orang belajar bertahun-tahun, masa salah melulu. Sampai akhirnya bisa masak rendang yang seenak si koki aslinya. Suatu saat 10 tahun kemudian si bosnya, ya namanya usaha, pelanggan suka makanannya enak, pelanggan karyawannya nggak ada yang nyuri, bosnya juga nggak berbuat kemaksiatan, nggak main slot, nggak ngapa-ngapain, ya. Maka otomatis pasti maju peluang usahanya. Tahu-tahu ada peluang buka cabang. Agak jauh, nggak mungkin si bosnya bolak-balik tiap hari. Makanya akhirnya gimana? Daripada nyari orang yang seumur hidup nggak tahu kenal dia kayak gimana. Nah ini ada orang yang udah ikut dia 10 tahun, tapi selembar tisu aja nggak berani ngambil. Jujur bisa? Dikasih kepercayaan. Cobain sebulan, lancar, 3 bulan, ya. Dan di hari ini si pemuda itu udah punya restoran nasi Padang 8 biji, ya. Ngelihat orang yang bukan dari keluarga orang kaya sukses, pernah lihat. Bahkan mohon maaf ya, nggak punya kaki tapi bisa jadi master, doktor, kuliah tinggi, sukses. Bisa, ada, pernah ngelihat. Yang nggak ada mah satu ya, yang nyalain keadaan terus, yang males, tahu-tahu sukses. Tinggal pilihan kita nih mau hidup kayak gimana. Dia nggak beragama aja, tapi dia jujur, amanah, punya skill lagi. Minimal dunianya dia cukup tuh. Berapa banyak orang yang kaya bahkan nolongin banyak orang, tapi sholat juga enggak. Nah ini bismillah, kita punya Allah. Di luar sana ada yang detik ini lagi maksiat nih. Yang lagi maksiat itu juga tetap dapat rezeki. Rezekinya dari siapa? Dari Allah. Terus kita misalkan nurut sama Allah, nggak berani ngambil yang Allah larang, Allah malah jadi koret gitu, pelit ke kita? Nggak mungkin. Bismillah, diri sendiri dibenerin, lempeng, jujur, ke Allah dekat, ibadah dijaga, dan akan lebih mudah untuk hidup jujur kalau benar-benar dekat sama Allah. Karena sadar dia sedang diliatin oleh zat yang nggak mungkin bisa ditipu. Jadi nggak berani nyolong, nggak berani ngambil yang bukan haknya. Belajar, bisa belajar orang, isilah. Nggak semua Valentino Rossi juga nggak langsung juara MotoGP kok. Dia juga jatuh dulu. Ya. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi juga nggak langsung bisa main bola. Bayi juga waktu masih orok disuapin juga. Ya. Jadi bismillah.
skill akhirnya punya, ditambah kita punya kualitas diri yang seperti itu. Oh, nggak mungkin, nggak maju itu nggak mungkin, ya. Makanya minimal dia nggak ngerepotin orang, dia bisa hidup untuk diri sendiri, ya. Kalau kita jadi orang tua, ibu tugasnya udah selesai, Bismillah. Karena ketika jadi orang tua ini anak tuh amanah tuh. Kita cuek dan bodoh amat, nanti pilihannya ini anak nggak cuma ngancurin dirinya sendiri, tapi juga bahkan bisa ngancurin orang tuanya, bahkan bisa ngancurin orang lain. Serius. Mohon maaf ya, kalau kita ngelihat berita yang mohon maaf pelaku sodomi, pelaku pemerkosaan, yang korupsi, kan dulunya bayi yang lucu juga, ya. Akhirnya naudzubillah bisa berbuat kerusakan sampai kayak begitu. Tapi kalau kita benar-benar beres ngurusnya, benar-benar bismillah ya Allah. Aku memang bukan profesor, bukan orang pintar, tapi demi Allah aku pengen taat kepadamu dan aku nggak pengen sia-siain amanah anak ini. Nanti Allah yang jaga. Sehingga akhirnya anak itu nggak jadi kebaikan bagi dirinya sendiri, jadi kebaikan bagi orang tuanya juga, bahkan jadi kebaikan juga bagi masyarakat. Anak tuh amat sangat pisau bermata dua tuh. Antara ngancurin pisan sekaligus jadi dosa jariah, atau ya itu dia, bisa jadi pahala yang terus mengalir. Dan ngalirnya tuh ngalir yang luar biasa. Misalkan si anak ini memang hidupnya sama si orang tuanya cuman ketemu selama 20 tahun. Jadi si anak nyampe umur 20, misalkan orang tuanya wafat duluan. Tapi si anak ini terus dia benar-benar jadi tokoh, orang hebat, punya pondok, punya pesantren, punya kebaikan, ngajarin kebaikan. Dia punya 1000 santri lagi. 1000 santri ini ingat kiainya ngajarin kebaikan, ngalir semua tuh itu. Nyampe ke orang tuanya juga. Ya. Dari satu anak. Kayak sampai ada nasihat, satu pernikahan yang menghasilkan satu anak yang seperti Imam Syafi'i bisa jadi lebih baik daripada 1000 pernikahan lainnya. Ya. Karena anaknya jadi orang seperti Imam Syafi'i, udah wafat berapa abad yang lalu itu, sampai sekarang masih diikutin, ya, madhabnya. Maka, yuk istilah, kita nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana, tapi kita bisa milih pengen mati jadi orang yang seperti apa, ya. Jadi kalau di dalam bahasa hadis ada menjelaskan ya, bahwa orang meninggal itu disebutnya dua, ada yang disebutnya mustarih, ada yang disebutnya mustaroh minhu lebih tepatnya, ya. Artinya sama, istirahat. Tapi mustari itu orangnya yang istirahat. Dari apa? Dari capeknya dunia, dari gangguan orang-orang di sekelilingnya yang mungkin zolim. Dia udah tinggal nikmatin. Udah istirahat dia. Mustaroh minhu, istirahat. Siapa yang istirahat? Semuanya istirahat dari orang itu. Alam istirahat, tetangganya istirahat, keluarganya istirahat dari kejahatan orang itu. Karena punten bisa jadi semasa hidupnya selalu nyakitin orang, selalu nyiksa orang, selalu jadi keburukan bagi orang, ngerepotin orang. Bahasa kasarnya beginilah, ketika dia meninggal terus ada orang berkata, alhamdulillah mati juga itu orang. Ya, nah itu kan pilihan tuh. Kita pengen jadi orang yang seperti apa? Ya. Karena bisilah, kadang kalau ketemunya sama orang-orang yang bukan ngaji ya, terus lagi dakwah di hadapan, mohon maaf ya, misalkan para pengusaha yang muda-muda tuh udah pada punya duit miliaran gitu. Mereka sampai ada yang bilang kayak gini nih, kalau ketemu orang yang misalkan minimal umur 40 aja, tapi udah umur 40 atau bahkan lebih, tapi buat ngidupin diri sendiri aja dia nggak bisa, malah punya banyak utang, beban, parasit di mana-mana, maka punten, pasti ada yang salah di hidupnya. Udah gitu aja. Enggak, itu tadi lihat anak umur 15 tahun, yatim piatu, putus sekolah. Tapi dia pengen hidup bener, bisa untuk hidup sendiri, minimal buat perut sendiri bisa, tanpa nyolong, tanpa ngutang. Serius, orang yang di Indonesia tuh masih banyak orang baik. Kita benar-benar datangin rumah makan Padang atau rumah makan warung warteg biasa dengan tulus ngomong, Pak, saya benar-benar lagi kelaparan. Saya pengen bantu apa aja. Bapak kasih saya 1 bungkus nasi juga bismillah. Perut lapar, hilang, sembuh. Ya, nggak harus ngutang, ngelakuin sesuatu. Bismillah, banyak yang bantu insya Allah. Ya. Tapi orang yang niat bener nggak akan selamanya dia kayak gitu. Bismillah. Bismillah. Tapi kalau memang udah ya pribadinya yang manfaat. Tadi kita lihat ambil studi kasus dari anak yang umur 15 tahun. Ini umur 40 tahun tapi buat ngidupin dirinya sendiri aja nggak cukup. Ada yang salah pasti. Ada yang salah. Nggak mungkin enggak.
Oke, bisa jadi dia orang baik gitu, ramah, ketemu orang tuh somea, sopan, ramah. Tapi pasti ada yang salah, entah mungkin cara ngelola uangnya, entah ibadahnya, entah ya karena peluangnya sedikit gitu, orang yang tahu-tahu hidup rapi, baik, tahu-tahu dijahatin orang kerampokan sampai minus gitu, atau kantornya tiba-tiba kebakaran sampai habis sisa-sisa. Asa di film azab doang yang kayak gitu mah. Dan film azab mah pasti diundang sesuatu. Nggak mungkin dia jelas-jelas guru ngaji, hidup baik, lempeng, tahu-tahu kena meteor jatuh kayak asa susah gitu kan. Film azab pasti diundang sesuatu, ya. Maka seperti itu. Allah betulan ada, hakul yakin, dia menolong orang yang memantaskan dirinya untuk ditolong. Ingat ya, nah ini kadang mana Allah nggak pernah nolong aku. Ntar dulu, aslinya kita angkat tangan pengen doa, kita sebelum angkat tangan, Allah teh udah tahu tuh kita pengen doa apa teh Allah udah tahu. Hakul yakin itu. Ya. Cuman kenapa kita tetap mesti doa? Pertanyaannya bukan doanya apa, tapi pertanyaan lebih tepatnya adalah, kamu udah mantesin diri belum buat ditolong Allah gitu. Ya. Kita aja nih misalnya pengen minta tolong orang, itu orang kaya nih, saya lagi perlu duit. Saya pengen supaya dia minjemin saya duit, kita aja bisa mantesin diri itu. Pakai baju yang rapi, muji anaknya dulu. Mantas sendiri kan itu. Ya. Biasa nggak pernah mandi, kotor, lekil, gitu, dan pengen ketemu karena gara pengen minjem duit, ngerapihin diri dulu, mandi dulu, yang rapi, sisiran, kelimis, ya. Itu bisa mantesin diri, ya. Kalau Allah sama gitu. Buat nolong mah gampang gitu. Cuman kan kadang kita tahu cara ngedidik atau cara ngelatih yang baik itu, manusia kan gitu kan cara belajarnya kan. Ada yang jago lari, ya karena dia dulu berjatuh berkali-kali. Kebayang kalau kita seumur hidup semua kepengen kita langsung jadi nyata begitu aja. Pengen mobil tiba-tiba buka pintu rumah tahu-tahu ada mobil, dari siapa ini, jatuh dari langit. Pengen duit tahu-tahu masuk ke kamar di bawah bantal udah ada duit. Kita jadi manusia yang semalas apa? Kita jadi manusia yang seangkuh dan sesombong apa? Perhatikan orang-orang yang pada punya kualitas diri hidupnya tuh benar-benar baik. Oh itu kan kadang pengalaman hidup mereka tuh bonyoknya luar biasa itu. Ya. Tapi gara-gara itulah mereka jadi kuat, jadi baik. Proses belajarnya dari situ, ya. Dan kita bisa milih itu wisil. Mulainya dari mana? Ya, jaga hubungan sama Allah dulu. Karena satu, ada masalahnya datang atas izin Allah. Yang bisa nyelesain cuma pertolongan dari Allah. Tugas kitanya mantas sendiri biar pantas ditolong oleh Allah. Bismillah, jaga dirinya, bismillah. Mulai dari mana? Tadilah hidup kita kelihatan dari sholat kita. Sholatnya ditunda, pasti pertolongan Allah juga tertunda. Sholatnya berantakan, hidupnya berantakan demi Allah. Ya. Maka buat yang laki-laki terutama, ya TBM ya kalau di Darut Tauhid mah, tepat waktu berjamaah di masjid. Ya. Susah? Enggak kata saya mah bukan susah, kata saya mah prioritas. Ya, prioritas. Kayak kalau misalkan Bapak Ibu lagi di pasar, pengen pulang pakai ojek online, mesen kan tuh di handphone. Chat yang paling pertama dibales pasti dari si mamang ojek. Nggak mungkin, saya pengen tetap balas chatnya sesuai urutan, tuh kapan dibukanya? Balas grup gibah dulu, balas macem-macem dulu. Ya. Kenapa yang dibalas si mamang ojek dulu? Saya mau pulang nih. Kalau nggak dibalas-balas, nggak janjian, saya kapan dijemputnya? Ya. Maka dia pasti lagi jadi prioritas. Ini punten yang ada adik-adik yang masih muda-muda, anak-anak ya. Yang kalau misalnya ternyata, kenapa kamu murung terus nah? Iya saya WA laki-laki itu yang saya taksir, dia nggak bales-bales, sedih. Katanya dia lagi sibuk. Aduh maaf nah, bukan dia sibuk, tapi mungkin kamu belum jadi prioritasnya dia aja. Udah gitu aja. Ya. Jadi jangan, ya. Jadi kumaha prioritas istilah. Kalau udah diprioritasin, sempetin pasti, sempetin istilah. Kita punya pilihan. Nanti azan asar berkumandang kita punya pilihan, pengen rebahan atau pengen sholat. Ada pilihan kita, ya.
Tapi satu pilihan kita itu akan nyambung kepada pilihan-pilihan yang lain nanti. Akan nyambung kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Kita nanti misalkan azan asar berkumandang nih. Tahu-tahu dengan sengaja mau rebahan nggak mau sholat sampai waktu maghrib tiba, nggak langsung ada petin menyambar kok. Baik-baik aja insya Allah. Padahal mudah bagi Allah ngirim petir kayak dirobohin rumahnya kayak naudzubillah. Iya. Karena emang ya ini kita sedang tempat menanam ya. Kadang dituai di sini hasil dari kebaikannya. Ada yang nanti hari pembalasan. Maka yuk jaga yuk bismillah. Makanya kalau kadang ngerasa aduh ya Allah hidup saya udah bonyok nih, lagi hancur, lagi sulit dengan segala macam, maka bismillah. Langkah paling pertama udah dari sholatnya dulu aja. Tadinya sehari cuma 3 waktu, ya udah mulai 5 waktu. Kok saya 5 waktu mah terjaga insya Allah, berarti mulai tepat waktu. Kok tepat waktu juga udah, berarti mulai tambah yang sunah-sunahnya. Tadi ya biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi beres. Sekarang zikir dulu, beres zikir, terus akhirnya tambah sholat rawatibnya, sholat sunahnya, mulai nambah sholat sunahnya. Ya, habis lah. Maka kalau yang pengen dijaga terutama kata Nabi sholat isya sama sholat subuh sih terutama. Karena kalau yang menjadi indikator ini orang di hatinya ada kemunafikan atau tidak, maka yang paling sulit bagi orang-orang munafik kata Nabi adalah sholat isya sama sholat subuh. Makanya yang juga ganjarannya luar biasa, keutamaan sholat isya berjamaah itu dianggap oleh Allah separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah, wabil khusus kalau laki-laki itu tepat waktu berjamaah di masjid, maka dianggap sepanjang malam sholat terus menerus. Padahal habis isya ternyata kita tidur, bangun-bangun pas azan subuh, terus akhirnya sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Itu sepanjang malam yang kita tidur, Allah mencatatnya dalam keadaan kita sedang sholat terus menerus. Itu keutamaan. Ya. Bahkan sholat subuh itu dijadikan indikator kemajuan umat. Kita tahu Palestina masih dijajah, umat Islamnya banyak. Kapan sih indikator kemajuan umat? Sebagian ulama menyebutkan nanti ketika sholat subuh kita nanti sudah seramai sholat Jumat. Oh itu pasti, itu udah Pak. Karena orang yang sampai mau bela-belain ngalahin hawa nafsunya, ngangkat selimut, mau berjalan ke masjid. Bismillah, ini orang berarti agak beda nih, karena dia nggak kalah sama hawa nafsunya. Orang bisa ngalahin hawa nafsunya, berarti terjaga diri dari dosa. Terjaga diri dari dosa, berarti Allah nggak akan ngirim hal-hal yang bikin ngancurin hidup dia. Bukan berarti Allah jahat, tapi untuk gugurin dosanya dia. Nah dengan akhirnya dia nggak ngelakuin hal-hal yang buruk karena sanggup menjaga hawa nafsunya, nggak mungkin dong kebaikan nggak datang. Orang ada orang punya duit nih, dia nggak bisa dong ngurus 500 cabang sendirian. Dia perlu orang dong. Nah dia dari sekian banyak orang yang dia kenal ada di handphonenya, milih tuh pasti tuh. Otomatis dia pasti milih orang mana yang jujur ya. Itu yang itu pinter sih, tapi agak licik nih. Wah yang itu nggak terlalu jenius, tapi emang ini orang jujur. Saya seumur hidup kenal dia sepeser pun kalau bukan haknya nggak berani ngambil. Pasti ada kesempatan. Bismillah. Orang kalau kita dulu kok sebelum kenal Islam itu belajar buku-buku tentang motivasi keuangan, ketika bicara tentang sukses itu mereka sendiri yang non muslim banyak yang tidak percaya hoki. Mereka percayanya satu, sukses itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan akan selalu ada. Masalahnya nggak semua orang siap. Ya. Kesempatan akan selalu ada, tapi nggak semua orang siap. Si bos ini tahu-tahu mau buka cabang yang baru. Maka ada kesempatan baru kan tuh. Cuman kitanya belum jadi orang yang siap. Kita belum jadi orang yang jujur, belum punya prestasi, belum menunjukkan tajinya gitu kan. Atau yang sederhana deh. Tahu-tahu ada tetangga, "Pak, saya mau jual motor. Perasaan baru beli kemarin, kilometernya aja baru 15 kilo. Iya, saya bener-bener BU banget. Asal ada 10 juta cash detik ini juga saya kasih nih motor. Kan belinya kemarin 22,5 juta itu harga motor baru. Tapi saya butuh banget Pak, asal ada sekarang serius kayak sekarang." Peluang itu. Ya. Kesempatan selalu ada. Nanti akan ada lagi. Cuman apakah semuanya punya kesiapan? Kalau kita jadi orang yang tiap bulan selalu boros, nggak mau nabung, nggak mau nyimpen, ada duit bukannya ditabung selalu jajan apa lagi ya, habisin besok udah gajian lagi ini. Padahal bisa nabung, tapi milih buat dihabisin terus. Ngelihat duit nganggur teh nggak betah dia teh.
Maka setelah 10 tahun kerja, yang lain udah punya sesuatu, udah nyimpan sesuatu. Ini ya karena tiap bulan selalu habis. Akhirnya kesempatan untuk dapat motor seharga 22,5 juta dengan harga 10 juta lepas begitu aja. Serius, kayaknya kalau kita ada punten ya, ketemu orang kalah judi misalkan, motornya benar-benar baru, hasil dari menang judi juga, tahu-tahu dia kalah lagi, jual cepet, dijual harga setengahnya. Kayaknya bisa maksain minjem tuh kita tuh. Karena tahu nih motor ini barunya 22,5 juta nih. Baru sehari pakai, diplastikin keneh. Kayaknya dijual serugi-ruginya dapat dah itu 18 mah. Ini cuma minta 10 juta, maksain kayaknya kita. Ayo udah. Aduh saya kurang 2 juta nih, tabungan saya cuma 8 juta. Maksain kayaknya tuh. Ya. Kesempatan ada, kesiapan itu yang enggak semua. Enggak semua punya. Ya. Bismillah. Bismillah. Jaga sholatnya. Dan juga ada rumus kayak gini ya. Kita dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia gitu kan. Jadi saya rasa banyak yang sudah mengetahui ibarat bayangan mah. Kalau kita larinya ke arah bayangan, ya bayangannya ikut lari menjauh dari kita. Tapi kalau kita larinya hidupnya menjauh, lari menjauh, nanti bayangannya yang ngikutin kita. Ya itulah analogi ya. Kalau kita mengejar dunia sama mengejar akhirat. Nabi itu sebetulnya ngasih perumpamaan yang lebih baik lagi. Al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau misalkan kita hidup yang lalu selalu dikejar itu adalah dunia, Nabi menyebutkan yang artinya Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya dan dicerai-beraikan urusannya. Tapi kalau hidup kita dari setiap bangun tidur yang kepikiran emang selalu mikirinnya Allah, mikirinnya akhirat, Allah akan kayakan hatinya dan dimudahkan urusannya. Kenapa milihnya kefakiran di matanya? Karena banyak sekali ngerasa fakir itu dimulai dari mata. Kita tadinya ngerasa badan enak, sehat-sehat aja, bismillah. Jalan kaki ini kita malas untuk pakai jalan, bisa jadi impian orang yang gak punya kaki. Tapi dengan badan yang sehat ini, tahu-tahu begitu ngelihat tetangga mobilnya baru, bisa ngerasa fakir lagi tuh kita. Ya, memang kefakiran itu biasanya dimulai dari mata. Udah punya gelang 1, ketemu sama yang punya gelang emas 5, berasa miskin lagi. Pas dibeliin gelang emasnya sama istrinya, sama suaminya seneng. Tapi begitu kumpul arisan sama teman-temannya, kenapa dia tiba-tiba murung? Karena ternyata di gelangnya paling sedikit. Ya. Yang punya gelang emas 5 sama, pulang juga ngambek lagi sama suaminya. Karena dia ketemu sama teman-temannya yang punya toko emas 5, jadi berasa. Yang punya toko emas 5 akhirnya ngerasa ngambek lagi juga, sedih. Karena dia temenan ternyata sama yang punya tambang emas 5, repot. Mulainya dari mana? Mata. Ya, mata. Dan kalau udah mulainya dari mata, kefakiran dimulai dari mata, lalu Allah cerai beraikan urusannya. Aduh, kadang perkara ya Allah, cuman disuruh ngeprint, warnetnya dekat. Kalau kata Allah lagi dipersulit mah, Allah pengen gak bikin mudah. Aduh, motornya dipakai, mau gak mau jalan kaki. Jalan kaki, warnetnya tutup. Pindah ke warnet yang lain, pengen ngeprint, ada sih tapi gak bisa warna, hitam putih doang. Pindah ke tempat yang lain, buka bisa warna, kertasnya habis. Udah, itu perkara yang kerjaan 15 menit beres, Allah pengen persulit gak beres-beres itu. Dicerai beraikan urusannya. Ya. Dan kalau misalkan Allah mudahkan, ya tadi Allah kayakan hatinya dan ya urusan mudah-mudah aja. Nah itu dia uniknya, yang dikayain tuh hatinya. Nah, jadi gini, biasanya ada beberapa saudara-saudara kita yang terbiasa untuk membaca surat Al-Waqiah setiap pagi. Nah kita kan kalau pengen ngamalin suatu ibadah itu kan sebaiknya kan ada landasannya ya. Ada landasannya. Kayak contoh orang jalanin tahajud, landasannya contoh surat ke-17 Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan, karena nanti akan diangkat ke maqam mahmuda, akan diangkat ke makom atau tingkatan yang terpuji. Ya, ada landasannya tuh, lakuin, gitu kan?
Atau misalkan, saya pengen sholat sunnah qobliyah subuh. Oh tumben, biasanya sholat subuh doang. Iya, baru dengar hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 725. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Ada landasannya gitu ya. Nah sama baca al-waqiah ini apa nih landasannya nih? Ya. Ketika akhirnya ditelaah, diselidiki, kita coba cari-cari. Ada riwayat yang menyebutkan, satu dari Abu Dzar Al-Ghifari, ada yang menyebutkan juga dari Abu Darda, bahwa beliau ini pernah ditanya, apa kamu tidak takut anak dan istrimu jatuh pada kefakiran? Beliau menjawab, tidak, karena aku selalu membaca surat Al-Waqiah. Oke, tapi pertanyaannya satu. Kalau misalkan kita baca Al-Waqiah buat kaya, kalau yang baca Al-Waqiah hanya sahabat Nabi yang betul-betul kaya seperti Abdurrahman bin Auf, nah ini beda cerita nih. Karena yang baca kayaknya luar biasa nih, tajir melintir. Berbagai kitab sejarah menyebutkan beda-beda ya. Tapi kalau pengen contoh, kalau kita ngambil dari Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, terus beberapa guru kami pernah mencoba menghitung dengan disetarakan dengan rupiah zaman ini, maka memang setara dengan, ada yang menyebutkan 6,2 triliun ya, kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika wafat ya, bukan momen terkayanya. Tapi di riwayat yang lain menyebutkan lebih dari itu. Ya. Kebayang punya duit 6 triliun lebih tapi nggak punya internet banking zaman dulu, gimana ribetnya itu ngurusnya. Ya. Nah ini yang baca Abu Dzar. Siapa Abu Dzar itu? Sahabat Nabi soleh. Cuman ya ini dia sahabat Nabi yang secara ekonomi itu bukan yang paling kaya, bahkan menengah ke bawah. Tapi ingat ya, bukan karena beliau nggak sanggup kaya, tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang ngerasa aku lebih mudah dekat sama Allah kalau aku tidak kaya. Nah ini dia. Jadi kalau misalkan Syukran Pak. Jadi kalau misalkan ada sahabat Nabi, ada yang kaya dan ada yang tidak kaya, itu tuh pilihan gitu. Ya. Karena uniknya Abu Dzar Al-Ghifari ini, kalau misalkan Nabi sebutkan, kalau kamu cuman berdua aja, kamu nggak boleh jadi pemimpin. Kita nyari pemimpin kan yang soleh. Ya, tapi ini soleh tapi nggak boleh mimpin. Karena cara tawakalnya agak unik. Hari ini punya rezeki berapa, sedekahin. Bayangin kalau beliau jadi presiden. Hari ini Indonesia punya APBN berapa, sedekahin semua. Besok gimana negara kita? Ya udah tawakal aja sih Indonesia. Nah, agak repot nih. Karena dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu diangkat jadi khalifah, diangkat jadi Amirul Mukminin, salah satu khutbah pertamanya adalah, aku akan mengurus harta aku akan mengurus harta negara seperti aku mengurus harta anak yatim. Harta anak yatim contoh, bapak punya ponakan, warisannya 18 T. Pak ahli warisnya anak kecil umur 2 tahun, dikasih nggak duit 18 T ke anak umur 2 tahun? Bisa dibeliin coklat semua itu. Sepabrik-pabriknya bisa jadi ya. Tapi syaratnya apa? Surat 4 An-Nisa ayat ke-6. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. 1, usianya sudah sampai balik, sudah bisa untuk menikah. Fa in anastum minhum rusyda, dan dia sudah punya kecerdasan buat tahu cara ngelola duit, tuh syaratnya. Makanya disimpan dulu kan oleh walinya, baru nanti ketika 2 syarat itu terpenuhi baru boleh diberikan. Sama, nah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kefakihan ilmunya menyebutkan, aku akan mengurus harta negara seperti aku mengurus harta anak yatim. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari nggak boleh jadi pemimpin. Tapi ada sahabat yang pergi kemanapun harus jadi pemimpin. Nah itu dia unik. Salah satunya contohnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan beliaunya sendiri memang menyebutkan, aku lebih mudah takwa dan lebih dekat sama Allah kalau aku jadi orang kaya. Karena dengan kaya dia bisa bantu sesuatu lebih banyak. Dengan berkuasa dia bisa bikin aturan yang warga biasa nggak bisa bikin aturan. Ya. Jadi kalau ada sahabat Nabi, satu ada yang kaya, satu ada yang tidak kaya, kita tuh nyikapinnya itu pilihan mereka gitu. Aku lebih dekat sama Allah kalau aku tidak kaya, berarti caranya Abu Dzar, caranya Abu Darda. Aku lebih dekat sama Allah kalau aku berkuasa, Amr bin As berarti. Makanya jadi gubernur Mesir di zamannya Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Maka nah uniknya itu dia. Kalau kita baca Al-Waqiah gara-gara yang ngamalin Abdurrahman kan agak, yang baca aja kaya banget nih. Nah ini yang baca yang ngamalin tadi salah satu riwayatnya, sahabat yang ekonominya menengah ke bawah, yang bajunya aja compang-camping, tidak sebagus kita. Maka maksudnya berarti apa? Ya itu dia. Pantesan Nabi menyebutkan kaya itu di hati.
Hati yang kaya itu hati yang kayak gimana? Yang ngerasa cukup, jadi dia nggak akan begini. Ada orang yang saldonya banyak, tapi hatinya miskin, gini wae. Bos, tender bos, ya banyak duitnya. Atau ajak duitnya, hatinya miskin, nyolong wae. Koruptor contohnya. Itu mereka nyolong duit miliaran tuh bukan dalam kondisi kelaparan loh. Dalam kondisi di rekening duit mereka ada miliaran juga. Tapi ya udah namanya hatinya miskin, nyolong wae terus. Ya, kasihan. Kepake belum tentu. Beli villa nggak bisa atas namanya, atas nama si bibi yang jaga. Bisa beli villa 1.000. Emang nggak capek tiap hari pindah 1.000 villa? Tiap hari packing deui. Ya. Yang paling nikmatin villanya siapa? Si Mamang. Wes sama si Bibi berenang tiap sore di puncak. Ih, seger. Ya. Enak hidupnya. Lari-lari di taman. Mamang, Bibi. Ih, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Ah, indah ya Allah. Tiap bulan digaji. Ya. Token habis tinggal telepon. Kadang di atas nama negaranya, SHM-nya atas nama si Bibi itu. Kadang nggak mungkin pakai nama koruptornya. Si Bibi nggak tahu, tapi dihisap juga enggak. Orang pengen datang ke situ nginep semalam bayar 15 juta, dia mah dibayar di situ tiap hari. Makanya pengen bahagia, mah kerja jaga villa aja Pak di puncak. Di sini. La haula wala quwata illa billah. Itu dia ya. Nah emang kayak itu di hati. Dan kalau kita bertanya, oke kok berarti pengen ngejar Allah. Berarti pengen ngejar surganya Allah. Gimana cara paling gampang menuju ke surganya Allah? Ya udah sesuaiin kata Nabi aja. Pintu surga yang paling tengah itu adalah orang tua. Maaf ya, kalau ada seorang anak 5 menit lahir, dia dibuang sama orang tuanya ke tempat sampah misalkan. 30 tahun kemudian, si anak yang dibuang ke tempat sampah itu suatu ketika jadi konglomerat, ada takdirnya. Setelah jadi konglomerat, orang tuanya yang dulu ngebuang tiba-tiba datang lagi. Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu tempat sampah. Ingat nggak? Minta duit dong. Menurut Islam, kasih jangan duit ke orang tua kayak begitu. Kasih. Kok dia padahal jahat begitu dan begini? Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Terus kenapa kita tetap baik sama orang yang kayak begitu? Allah suka. Udah selesai. Dan ya, kalau sepanjang koko ngaji dan kenal Islam, koko sampai diajarin kayak gini. Kalau orang tua berkata, nak 1 tambah 1 itu 5 loh. Iya bu, betul. Udah, jangan dibantah. Selagi perintahnya gak nyuruh kita nyembah batu, gak nyuruh kita ninggalin sholat, gak nyuruh kita buka aurat. Iya, ke orang tua tuh udah jangan pakai standar mana bener mana salah. Nurut, serius. Satu dunia cinta kamu. Tapi tadi malam orang tua teringat dengan ucapan kita yang dulu pernah nyakitin dan diem dia. Tapi curhatnya ke Allah sambil tahajud, ya Allah saya masih sakit sama perbuatan sama ucapan anak saya waktu itu ya Allah. Punten ya. Haram surga bagi kalian demi Allah. Satu dunia benci, kadang ada yang gak suka sama kita. Tapi tadi malam sama ibu tahajud, tapi ngucap ya Allah, dari sekian banyak nikmat yang kau anugerahkan padaku ya Allah, hamba paling mensyukuri kau anugerahkan putra putri yang ini, yang itu. Makasih ya Allah, hamba ridho kepada anak-anakku ya Allah. Punten ya, itu 1 langkah kaki udah di surga tuh. Tinggal setengah lagi. Ibarat kita mau ke mall, paling gampang kan pakai pintu yang depan, yang lobby. Bisa kita masuk lewat basement, bisa kita naik dari helikopter, loncat di atas di gedung juga bisa. Cuma kan pintu masuknya paling gampang mana? Pintu tengah. Nah itu dia, surga ada pintu tengahnya, orang tua. Serius sampai tingkatan kayak gitu kalau ke orang tua mah. Sahabat Nabi, contoh Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Pengen ikut berperang Rasulullah, mati juga saya siap nih. Kau punya orang tua yang masih perlu pengasuhanmu gak di rumah? Punya ya Rasul, pulang jihadmu di rumah. Tuh, ada yang kayak begitu. Di riwayat yang lain kalau baca hadis ini di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina 3 kali. Siapa itu wahai Rasul? Orang yang mendapati orang tuanya ada dalam kepemilikannya, kepengasuhannya, lalu anak itu gagal ke surga. Contoh,
Ada seorang ibu punya anak 4. Entah gimana sih mama, si ibu teh milihnya pengen sama anak yang nomor sekian misalkan. Nomor 4 lah misalkan gitu ya. Terus ternyata anak yang nomor 4 ini yang tiap hari bersihin pipisnya, ambilin pispotnya segala macam nyuapin, gagal ke surga. Kalau kata Nabi ya tadi, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Bahasa kokonya mah ginilah. Ai kamu ngapain aja? Itu teh amalan yang pisurgaeun pisan gitu. Masih bisa gagal kene ka surga teh kumaha cerita? Iya pasti repot. Bawain pispot, bersihin, nyuapin, ambilin, gantiin bajunya, mandiin, bersihin popoknya. Ya. Kadang kita tahu ada yang sudah sampai, ya, Masya Allah usia seperti itu. Iya, dia nggak bisa seperti saudaranya yang lain. Oh, enak tuh kakak saya yang itu pengusaha. Oh enak adik saya yang ini mas sekarang udah begini dan begitu. Aku nggak bisa, aku kan harus sambil ngurus sama. Ya punten itu orang tuanya lagi milih anak yang ini untuk nyampe ke surga itu serius. Ya, karena emang segitunya. Ya. La ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Kayak contoh itu di Al-Baqarah ayat 83 atau 93 ya. Perintah setelah jangan menyembah kepada selain Allah, la ta'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Perintahnya langsung setelah perintah tauhid. Ya. Akan ada harinya kita rindu diomelin oleh beliau, bawelnya beliau. Ya. Kadang kalau lagi bertengkar sama istri namanya beda pendapat pasti ada ya. Kadang saya suka ajak ngobrolnya kayak gini. Tuh kita mati berantemin apa sih? Sebentar tahu kita di sini teh ada anak laki-laki ya nanti dia udah jadi orang baik, punya ilmu, bertanggung jawab, tahu-tahu umur 25 bertanggung jawab atas istrinya, ninggalin kita weh. Mandiri. Anak perempuan tahu-tahu dia jadi anak yang soleha, bisa jaga diri, menutup aurat, jadi anak yang baik. Tahu-tahu 19, 20 udah diangkut sama suaminya, dibawa. Yang tersisa nanti tinggal apa? Kita akin ini duaan di rumah, berharap anak cucu mampir minimal seminggu sekali. Serius kita mau menghabiskan waktu segitu banyak dengan bertengkar terus? Enggak. Jadi ya nanti akan ada harinya kita kayak gitu. Makanya kadang kalau ingat kayak gitu nggak pengen nyanyain. Repot tahu nyusuin anak, repot tahu ngurus anak udah mulai bisa ngerondang, bisa jalan. Memang, tapi itu anak nggak akan selamanya seumur itu. Jadi jangan disia-siain. Kapan lagi? Masa dia bayi terus? Nggak mungkin. Ya. Maka Bismillah, itu kesempatan buat kita. Dan uniknya kayak gitu ya, satu ibu kadang bisa mengurus 11 anak, tapi kadang 11 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Ya. Itu surga yang paling serius. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan, kalau kau ingin Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah ibumu tersenyum. Ya. Ustaz tadi Hidayat, salah satu amalan beliau yang koko dapat, beliau itu ibunya nyeletuk misalkan, itu bagus ya mobil itu di jalan, besok itu mobil udah harus ada di rumah. Masalah nanti ibunya, ini nggak apa-apa, saya cuma bilang gitu doang, jual lagi gampang urusan. Ya. Kok masa langsung mobil pisan atau beliau juga nggak langsung mobil, dari martabak dulu kok, nggak langsung. Tapi terbiasa begitu. Ibu pengen apa, nyebut apa, usahain besok udah langsung ada, ya silah. Karena senjata terbaik yang dimiliki oleh manusia itu doa orang tuanya. Ya. Nah, perempuan itu luar biasa sih memang. Ada 3 doa yang mustajab kan dari perempuan. Doa anak untuk orang tuanya, putri untuk ayahnya terutama ya. Doa istri untuk suaminya, dan doa ibu untuk anak-anaknya. Karena hidup pasti akan jauh lebih sulit ketika ibu sudah tidak ada. Karena kita nggak punya senjata terbaik itu. Dikira akal kita cukup gitu. Tabungan kita cukup. Kalau Allah yang nitipin segala-galanya, pengen mempersulit, pengen ngambil mudah banget. Ya. Tapi selagi kita masih punya senjata terbaik itu, doa dari sang ibu, itu Masya Allah. Sisanya setelah melakukan ketaatan, maka juga berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala hal yang Allah nggak suka ya.
kemaksiatan, apapun itu ya. Allah maha mengetahui. Jadi kalau ada yang berbuat kemaksiatan, yang di sana para pelaku perzinahan, para pelaku perselingkuhan, LGBT itu nggak ketahuan, itu bukan karena jago nyembunyiin, karena Allah lagi nungguin dia tobat aja, masih ditutupin. Allah udah mau buka gampang, hanya perlu satu yang dibuka untuk bikin ngejungkal. Apakah koruptor-koruptor yang ditangkap itu ketahuannya semua kasus korupsinya? Enggak, satu. Yang dulu pernah ada kejadian anak orang berada ya, ngegebukin anak orang sampai diinjekin kepalanya sampai koma tuh, ya. So selebrasi gaya CR Cristiano Ronaldo, begitu dicek ternyata bapaknya, mohon maaf ya, oknum pejabat pajak, ya. Hanya butuh keungkap satu kasus ngejungkal tuh. Nggak cuma anaknya, sebapak-bapaknya pun akhirnya selesai karirnya. Hanya perlu satu, kalau mau buka selesai urusan. Ya. Jadi kalau mau ditanya apa yang paling berbahaya bagi hidup kita, aslinya cuma satu. Dosa kita sendiri. Nah. Kok orang lain kan bisa sirik, dengki, jahat, kita jadi korban kejahatan orang itu. Kepahitan tuh ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Bisa jadi gara-gara jahatnya dia, ada dosa kita yang belum bisa dihapus karena ibadah kita segitu-gitunya. Tapi Allah pengen gugurin dosa kita biar kita lebih mudah ke surga. Pasti dikirim fasilitas. Ada yang jahatin, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Serius. Kayaknya jujur kalau suatu saat kita nyampe surga ngandalin amal sendiri itu kayaknya, aduh ya Allah. Zuhur 2:30, asar 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Ya. Andalan lagi, kalau nggak kuliah kulhu eta deui. Suka ganti Eko, kalau nggak ina atau ina al asr, samanya 3 ayat ya. Kalau sujud aku lama tahu kok, gara-gara mikir tuh, abis ini tasyahud apa berdiri teh. Nah. Saking ngebutnya sholat. Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa bedanya. Hati-hati ya. Ya. Serius. Yang paling bahaya bagi diri kita itu dosa kita sendiri. Serius. Dan obatnya cuma satu. Kitanya tobat di hadapan Allah. Dosa nggak ketahuan. Cuma satu padahal. Tapi nggak ditobat-tobatin sampai mati. Ketemu nanti di pengadilan Allah. Nggak ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hafal semua ayatnya. Sekecil apapun ada tuh balasannya. Itulah yang bikin tadi ada yang selembar tisu nggak berani ngambil. Aduh, benar-benar ya Allah. Nggak pengen zolim, nggak pengen maksiat. Ya. Benar-benar. Akhirnya nanti lama-lama kan naik dia ketingkatan zuhud, ketingkatan waro. Dan dicintai Allah orang-orang kayak begitu. Ya. Jangankan yang haram, yang syubhatnya nggak berani ngambil. Ini salah satu latihannya ketika dulu belajar untuk berusaha hidup waro, zuhud. Waktu itu masih ngontrak, nyampe ke dapur, ngelihat tabung gas, hejonya 3 kilo kayak melon. Pas lagi ngeganti, ada tulisan kebaca, hanya untuk masyarakat miskin. Aduh, cewek teh. Nyari di internet, apa masyarakat miskin yang dimaksud di tabung gas 3 kilo. Lupa pasal sama undang-undang sama ayatnya. Tapi ternyata adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Ya. Waduh, cilaka ya orang padahal waktu itu jadi guru honorer, gajinya 2,5 juta sebulan. Ya. Tapi kan tetap di atas. Wah, ya juga ya. Ini kan murah gara-gara disubsidi. Ada uang rakyat yang dipakai untuk nalangin supaya nanti yang gak mampu jadi bisa beli. Tahu-tahu yang betulan gak mampu pengen beli jadi gak bisa gara-gara udah diborong sama yang mampu. Ada tanggung jawabnya nih pasti di akhirat nih. Ganti. Ya. Ini pakai yang berapa kilo di sini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
Terus jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Serius. Pengen pakai pulpen di kantor banyak. Aduh, izin ke bos minta pulpen satu bos. Karena si bos belinya buat urusan kantor, kerjaan kita pakai buat urusan pribadi. Nggak izin. Kalau dia nggak ridho, ada tanggung jawabnya itu. Serius. Makanya kadang kita berusaha mau aus, mau lapar, meskipun udah depan mata nih nggak berani saya makan, minum karena nggak tahu takutnya bukan buat saya gitu kan. Bukan kode ini mah. Dimakan dulu. Oh. Jadi enggak, maksudnya seperti itu. Kadang kita mah aduh lobet ya. Nyampe we di satu sambil neduh, liang ya colokan, plek weh nyolok, nggak izin sama yang punyanya. Itu listrik ada biayanya itu teh. Ya. Paling aman izin, serius. Izin. Jangan ngambil sedikit pun yang bukan haknya. Ya. Jangan serius. Ngasih makan anak terutama, aduh jaga yang halal semua. Halal semua. Kalau misalkan pendidikan itu selesai murni hanya dengan duit, kenapa dulu waktu saya masih di Thailand, teman-teman kiri kanan saya banyak bandar judi semua tuh, duit bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, gampang dibikin anaknya mati overdosis narkoba, dibikin anaknya LGBT, berantem terus sama orang tuanya, bohong terus sama orang tuanya. Itu guru ngaji yang di desa, di PAUD, gaji sebulan 250.000, anak 4-5, cukup-cukup aja. Uang sekolahnya gimana? Ternyata pada ngapalin Quran semua. Akhirnya jadi pada beasiswa semua sekolahnya. Mudah, Allah udah mau atur, urusin. Anak punya Allah. Tugas kita mantesin diri jadi orang tua yang pantas anaknya ditolong Allah. Udah gitu aja. Ya. Gak bisa semua serba salah anak tuh gak bisa. Dulu pernah cerita ya waktu dia masih di Darut Tauhid di pondok. Beliau cerita kisah nyata ini. Memang beliau gak sebutin siapa orangnya. Disebutin gak bisa jadi sayanya gak kenal juga kan sih memang. Ada seorang ibu nih lagi nungguin anaknya sampai jam 3 malam depan pintu rumah teras duduk nungguin. Pulanglah akhirnya anaknya sekitar jam 3-an lewat dalam keadaan dipapah sama temennya karena dalam kondisi mabuk. Temennya juga nggak enak, minta maaf, udah cuma bisa nganterin. Karena ya dengan setengah mati susah payah akhirnya si ibu itu nganterin cuman kuat nyampe sofa sini depan, nggak kuat gotong ke atas karena anaknya udah jadi lebih tinggi dan lebih besar dari ibunya. Dilepasin sepatunya, digantiin kaos kakinya, digantiin bajunya, disekain pelan-pelan. Sambil disekain pelan-pelan pas bagian ke muka tuh dibelah, ya Allah. Nah, ini anak yang dulu amat sangat lucu, aku banggakan, paling ku sayang, ku gendong-gendong, dicium. Bayi itu bau asemnya aja ngangenin. Sekarang kamu kayak begini, nak. Demi Allah, pasti ibu yang salah. Maaf ya nak, mungkin ibu yang salah mendidik. Netes air mata si ibu, jatuh ke pipi anaknya. Merem itu anak. Tapi ternyata terjaga, kedengeran itu semua. Sedikit pun gak ada nyalahin teman-temannya, gak ada nyalahin si anaknya. Semua murni udah. Allah ridho dengan apa yang ditangisi oleh ibunya. Allah terima keridoannya tersebut, Allah ubah anaknya taubat itu besoknya. Ya. Kadang kita cambukin, kita bandingin, kamu nggak tahu mama tuh capek. Kalau mau jujur kita anak nggak pernah minta dilahirin kok. Kita yang dulu pengen sampai ada yang ke dokter, sampai ada yang bayi tabung, bahasa Sunda nama IPF ya. IVF ya. Amanah. Jaga. Maka gitu ya, sesuatu yang kita baru tahu walau pas nanti jadi orang tua aja. Tapi nggak bisa semua salah kita, salah anak. Karena lihatlah bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Nabi Adam nggak mau kok makan buah terlarang. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya akhirnya tergoda, akhirnya godain suaminya, tergelincir. Ketika akhirnya dihukum, apakah nyalain iblis atau istrinya? Nggak sama sekali. Doanya malah surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim.
Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblisnya nggak disebut. Nabi Yunus alaihissalam lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin, dimakan ikan paus. Di dalam perut ikan paus, apakah dia berkata, ya Allah pan orang teh nabi, kita ingat ujian teh? Enggak, ya. Beliau nggak ngomong kayak begitu. Doanya malah surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni, sesungguhnya kuntu minadz dzalimin, aku yang zalim. Cukup. Bukan umatnya, bukan aku udah ada. Karena bagi orang yang soleh betulan, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dipikirin cuma satu, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Nah, itu ya. Daripada sibuk, ini salah siapa sih? Masalah di kantor. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, dia tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah dekat sama Allah enggak. Rugi. Siapa yang paling beruntung? Yang tambah dekat sama Allah. Bismillah. Adik kakak 11 beda nasibnya pasti. Kembar semirip-miripnya kandung dulu barengan dalam perut 9 bulan aja tetap beda nasibnya. Rezekinya beda, Allah yang nentuin. Tapi sekali lagi, siapa yang paling beruntung dari itu semua? Yang tambah dekat sama Allah. Ya. Istilah. Karena patokan suksesnya mesti berubah dulu lah. Kadang memang gimana ya? Ada yang dianggap suksesnya itu ketika sudah terkenal jadi orang kaya, artis, main film, padahal adegannya mohon maaf di filmnya itu ya terbuka rambutnya, auratnya dan segala macam, tapi dianggap kesuksesan. Sukses menjadi penyanyi dangdut dengan goyangannya apa segala macam, tapi dianggap kesuksesan. Aku yakin husnuzon bisa jadi dia punya kebaikan yang lain, bisa jadi malamnya dia tahajud, bisa jadi dia beribadah. Cuman ya kalau mau jujur, definisi sukses yang kita tahu dan harus yakini adalah Allah ridho, mati husnul khotimah, pulangnya ke surga. Ya udah itu. Ya. Istilah. Nggak ada lagi. Sisanya nggak ada yang sia-sia. Ya. Nggak ada yang sia-sia. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Kalau mama ngerasa ini kok Denis kelihatannya kayak orang baik, kehidupannya baik, ada istri, anak-anak lagi lucu-lucunya. Itu mah mungkin doa dari orang atau balasan dari kebaikan-kebaikan orang-orang tersebut ya. Dulu istri teh mah pengen masuk kampus negeri USU namanya, Universitas Sumatera Utara, nggak keterima. Yang keterima malah temennya yang nggak belajar. Sedih, ngambek. Tapi ternyata gara-gara masuk ke kampus yang lain malah jadi jalan hijrahnya. Jadi mulai syar'i, masuk pondok, mulai ngaji, mulai ngapalin Quran. Gara-gara masuk pondok kayak gitu, lulus alhamdulillah jadi lulusan terbaik, langsung dapat tawaran dari lembaga ribawi memang. Gajinya langsung minimal 10 juta, ditolak, diterimanya malah mana? Masuk Darut Tauhid Medan. Jadi apa? Relawan. Relawan kerjanya ngapain? Bagiin celengan aja kalau misalnya lagi ada pengajian. Gajinya berapa? Sebulan 500.000. Kan dikatain bodoh sama orang. Dapat tawaran gaji 10 juta ditolak, 500.000 diambil. Buat apa kuliah bertahun-tahun? Digituin sama orang. Ya. Tapi pelan-pelan naik sampai akhirnya jadi wakil di cabang yang Medan. Nah, wakil sama ketuanya itu tiap tahun harus berangkat kumpul di Bandung untuk musyawarah kerja nasional. Berangkat ke Bandung, nyampe Bandung, di situ ketemu jodohnya. Ya. Itu pertemuan pertama, pertemuan kedua saya ngadap ke bapaknya, pertemuan ketiga akad nikah. Kalau dirasa kehidupan ini enak ya Teh Undal nih, suaminya begitu dan segala macam. Itu bisa jadi kami semua hadiah sasetan dari balasan hijrahnya Teh Yunda lah gitu. Yang kalau misalkan mungkin dulu tidak dikabul keinginannya masuk ke kampus yang didampingi, mungkin sampai sekarang ya nggak tahu, mungkin belum ngaji, mungkin lagi pacaran, mungkin lagi buka aurat, nggak tahu ya, wallahu alam. Selidik ngobrol lagi dulu. Ternyata ibunya Teh Yunda pernah jualan mie goreng gitu depan rumah. Rumahnya dekat kampus Akper Akademi Keperawatan. Suatu ketika ada mahasiswi, beberapa orang gitu, datang dengan jujur, Bu kami lapar, tapi cuma ada 3.000 perak. Dimasakin satu-satu semuanya, bahkan dibungkusin buat bekal. Protes Yunda kecil. Mak nggak rugi jualan kayak begitu?
Dijawab, anak rantau nah kasihan. Mudah-mudahan nanti kalau suatu saat anak mama merantau juga banyak ditolong orang. Yunda akhirnya merantau setelah ikut sama saya. Demi Allah sekian banyak pertolongan itu. Sampai akhirnya dianggap yang sekarang punya ini, punya itu, dengan ini. Mungkin semua yang kami dapat hari ini cuman balasan dari Allah atas sedekah 3.000 peraknya mama. Gak ada yang tahu. Apa kalian tahu mungkin dulu mama pernah ngasih makan kucing? Atau dulu pernah mungkin nolongin orang yang gak dikenal di jalan? Tapi orang yang ditolong itu ngedoain mudah-mudahan anak ibu itu semuanya jadi kebaikan. Makanya sekarang tahu-tahu ada yang udah bisa berangkat haji, ada yang udah begini dan begitu. Mungkin cuma dari balasan dari kebaikan mama dulu, entah kapan waktu mama masih muda. Dibalasnya nanti di anak-anaknya. Kadang balasan dari kebaikan kita itu nggak nyampe ke kita, bisa jadi ke anak-anak kita. Kita sendiri kalau disuruh milih nih, kita habis sedekah nih Pak, ada suara tiba-tiba dari langit, mau dibalas nih, tapi pengen pilih, balasnya ke kamu apa ke anak kamu nanti, pilih buat siapa? Anak tuh, anak, nggak ada yang tahu. Makanya cara terbaik kita gimana ngebalasnya? Birrul walidain aja. Karena bisa jadi kemudahan-kemudahan atau kebaikan yang ada dalam hidup kita hari ini murni cuman sekedar balasan dari kebaikan mama dulu. Dari tahajudnya beliau yang kita nggak pernah tahu. Karena kan beliau kalau tahajud nggak live TikTok. Ya nggak tahu ya. Sedekahnya atau nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Serius nggak ada yang tahu. Atau bahkan nanti ke cucu-cucunya nggak ada yang tahu istilah. Tapi jangan remehkan sedikit pun kebaikan dan nggak ada yang sia-sia ya. Begitu kita sisain waktu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya jawab, bisa ada yang mau diobrolkan, ditanyakan sebelum nanti ditutup azan asar dan kita doa dulu sebelum asar ya. Monggo, saya kembalikan dulu ke siapa? Saya. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya yang luas, dalam, dan juga menyejukkan. Sambil menunggu pertanyaan, silakan Bapak untuk minum dan siap. Ini. Untuk yang bertanya silakan buka dulu 3 pertanyaan. Udah setting teh, udah teh ini aja. Cebodas we saya mah. Yang bertanya Jaki. Adem dulu katanya Aden mau nanya. Ada yang nanya. Ada. Adan. Ini Adan sini. Ini Adan yang bapaknya meninggal kemarin itu. Oh ya Allah. Ada yang mau nanya. Aden. Ada yang mau nanya langsung. Ah. Ada yang maju, ada yang kecil ini. Ada. Ada yang maju. Maju tuh maju. Iya tuh ada yang tanya. Ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Hadiahnya jeruk. Saya nanya deh. Mangga betul. Kasih doain ya. Kita tuh harus sholat. Kenapa? Kewajibannya. Kenapa sih harus sholat? Kenapa? Terima kasih. Bentar. Jawabannya banyak sebetulnya kalau ditanya kenapa kita harus sholat. Jawaban paling sederhana, ke basic lagi juga. Kita semua kan pasti pengen dapat kebaikan. Gak ada yang suka sakit, gak ada yang suka dijahatin. Dan semuanya suka dapat kebaikan, sukanya disayang sama Allah. Nah kebaikan itu gak ada yang bisa didapat kecuali datangnya dari Allah. Nah cara terbaik untuk merayu supaya Allah mau nolong kita ya salah satunya sholat. Sesederhana kadang dulu pernah ada acara televisi ya, pernah ada yang nanya kayak gini. Nanyanya bukan ke Koko sih, coba Koko pernah ngeliat tayangannya, kita nggak perlu sebut nama dan ininya. Dia pernah bilang kayak gini, bujuk saya biar mau sholat, karena koruptor juga sholat. Analoginya nggak nyambung sih. Kalau gitu bapak juga jangan minum air, karena koruptor juga minum air. Ya. Maka dijawab dengan baik oleh guru kita di acara tersebut, tapi kadang ada jawaban yang lebih sederhana gitu. Kita mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1.
Sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen. Nah ternyata ada manusia-manusia yang paling bahagia, paling sukses, paling mulia, paling banyak bagian orang. Contoh, Nabi, para sahabat, nabi-nabi yang lain. Nah mereka aja pada sholat. Dosa nggak ada, pahala banyak. Kita dengan kondisi kayak gini, dosa yakin bisa jadi banyak. Pahala, aduh nggak tahu keterima atau nggak ibadah kita selama ini. Tapi ke surga pengen, sukses mulia ya udah ya. Ternyata yang lebih sukses dan mulia ya pada sholat juga. Ya sesederhana itu sih. Ibarat kita kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Sih sederhana udah ya. Nah ternyata Lionel Messi latihan bola, kita pengen jadi pemain bola juga, latihan bola. Ini kita ke surga pengen, sukses pengen, mulia pengen. Ternyata yang lebih sukses, lebih mulia, lebih bahagia dan lebih banyak bagian orang, contoh Nabi dan para pengikutnya, mereka sholat. Ya udah kita juga sholat. Ya. Selain itu juga yang paling pertama dihisab. Ya jawaban-jawaban lain banyak. Ya. Tapi kalau bicara ke basicnya ya kita pengen dapat kebaikan. Kebaikannya cuma dari Allah. Dan salah satu pengundang kebaikan yang terbaik ya udah. Kita turutin perintah dari Allahnya sholat. Ada satu dunia sholat semua, Allah juga nggak dapat untung, nggak dapat komisi apa-apa kok. Yang beruntung siapa? Yang nurutnya. Satu dunia maksiat semuanya, apa Allah bakal resign jadi Tuhan? Enggak rugi sama sekali. Yang rugi siapa? Pelaku kemaksiatan. Jadi ya seperti itu. Kalau ditanya kenapa harus sholat, Allah nyuruh, udah sih sederhana gitu. Efeknya tapi banyak banget kebaikan-kebaikan. Begitu kurang lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Akmal, Akmal. Ayo, Akmal. Saya tuh boleh. Oh iya, sekarang enggak. Pakai mic mau? Langsung aja. Oh, iya. Ya, Oh jadi gini, ya. kita kan tahu tuh sebagai yang tadi dibahas bahwa hidup itu sementara loh, cepet Iya. banget itu singkat, Nggak kerasa. kerasa. Tapi kenapa kita itu 90% waktu hidup kita itu dihabiskan untuk mengejar dunia gitu loh. Dihabiskan untuk mengejar dunia, ada kerja, kerja. Tapi kayak kita ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban aja. Nah, apakah yang salah dengan atau apa yang salah dengan mindset kita? Dan apakah hal tersebut itu salah menurut konsep zuhud gitu? Apakah zuhud itu harus meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat? Ya. Atau menurut Kokoh itu konsep yang benar itu harus seperti apa? Baik, Masya Allah. Nah, definisi zuhud itu ada yang menyebutkan memegang sesuatu itu tapi bukan di hati tapi di tangan. Ini tangan saya penuh nih dua-duanya, satu megang handphone, satu megang mic. Terus suatu saat saya pengen megang apa, jeruk misalkan. Ya saya tinggal taruh handphonenya, jeruknya diambil, selesai. Sakit hati enggak, karena enggak melekat di hati. Atau menurut Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi orang zuhud itu bukan berarti yang mohon maaf ya hidupnya kelaparan, bajunya compang-camping, gak melulu seperti itu. Bisa jadi orang yang seperti itu tapi tidak zuhud juga ada. Orang yang punya harta tapi zuhud juga banyak, bisa jadi. Contoh, nanti tahu-tahu habis dari Istiqlal main ke Mall PI misalkan Plaza Indonesia, nemu jam tangan 11,7 miliar. Terus kata bapak teh, murah amat teh, karena di rekening ada 18 T misalkan. Ya. Tapi begitu mikir, ini manfaat gak ya buat akhirat saya? Kalau gara-gara pakai jam tangan ini biasa duduk anteng sekarang jadi kieu wae. Terus jadi beki salaman gitu. Enggak, ales ya. Jadi selagi dia enggak manfaat bagi akhiratnya dia tinggalin, nah itu zuhud juga. Ya. Dan memang ketika tadi bahasannya ke Allah, ke akhirat, itu juga bukan berarti nanti abis ini kalian semua langsung resign terus jadi jagain masjid semua. Enggak ya. Silakan kalau ternyata ibu punya kemampuan ngebedah. Enggak semua orang bisa itu bu. Nyelamatin orang-orang, ganti karburator motor gampang. Bismillah bisa. Nah ini ganti jantung orang diganti pakai jantung lain, ganti ginjal orang pakai ginjal lain, ilmunya luar biasa itu. Ya, maka orang yang kayak gitu tolong tetap nolongin orang. Ya, jangan. Ya kita tahu jagain masjid, jadi marbot masjid itu pahalanya luar biasa.
Tapi insya Allah itu bisa ada yang lain yang mengerjakan gitu. Nah kita kerjain yang orang lain gak bisa, kita bisa, silakan. Dengan itu jalannya. Jadi masing-masing, kok saya baca Quran teh ngantuk, semangatnya ngapain dong? Semangatnya dagang. Selamat berdagang. Karena bisa jadi dengan kamu berdagang, kamu bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ngajar puluhan tahun. Terus gimana kita kalau pengen kerja? Ya niat kerjanya diganti. Tadinya kerja cuma buat dapat gaji tiap bulan atau buat nyenengin si bos. Sekarang tiap kali keluar rumah, kaki kanan duluan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, pengen jadi jalan rezeki, nyari nafkah buat anak istri. Udah selesai. Ya. Bonusnya pelanggan suka, tiap bulan dapat gaji, ya. Tapi tujuan dari awal utamanya, ya udah kan anak saya masih bayi, belum bisa nyari nafkah sendiri. Harus ada bapaknya yang harus jadi jalan rezeki. Udah niatinnya kayak begitu. Ya. Kita nggak pernah disuruh nyari yang banyak. Boleh punya banyak, tapi memang disuruhnya cari yang berkah. Dan memang ketahuilah ya, kalau kita kerja dengan gaji 20 juta, tapi yang kita lakuin itu cuma standar orang yang kerja 3 juta, akan ada caranya entah gimana kita keluar duit 17 jutanya tuh. Ya anak sakit lah, yang apalah, yang naudzubillah ya. Tapi kalau misalkan ternyata kita kerja dengan standar effort yang sebaiknya layak digaji 20 juta, tapi ternyata gajinya ya memang di situ misalkan 3 juta misalkan, juga mudah bagi Allah nyari jalan rezeki lain yang tahu-tahu nggak harus dari gaji, dari mana lagi ada aja, ya. Atau digantinya dalam bentuk yang lain mah makan pedas dikit sakit, kita makan beling juga baik-baik aja misalkan, keripik beling misalkan, ya kan bentuknya beling juga itu keripik, ya. Udah mah bahan bakunya tidak sehat, bentuknya beling menyakiti, dan juga bumbunya dimakan, tapi luar biasa memang manusia itu ya, Insya Allah saya gebeki ya. Tapi nggak sakit Insya Allah, karena ada beberapa lingkungan orang-orang yang memang tajir melintir, memang kalau sakit nggak mempan sih Pak pakai obat warung Pak, minimal kudu kepenang, ada yang kayak begitu, ya. Kayak kita mah kadang ada yang sakitnya separah apapun obatnya satu, koin, kerok, ya, Masya Allah. Saya kira itu cuma budaya Indonesia, ternyata saya ke Kamboja ada orang lagi dikerok Pak, orang Kamboja, ya, koinnya lebih dekil aja tapi, ya, seperti itu. Atau ada yang pakai sendok. Ya Allah. Insya Allah. Jadi kayak gitu. Jadi bukan berarti habis dari dengar kajian teh semuanya langsung berhenti dari pekerjaannya 24 jam baca Quran, enggak, silakan. Ya. Memang kalau kita bicara bagi seimbang dalam takaran waktu kan nggak mungkin juga 12 jam sholat, 12 jam kerja, belum tidurnya, belum makannya. Tapi kita bisa 24 jam dalam ketaatan. Ya udah kerjanya, niatnya lillahi ta'ala. Ya, niatnya jadi jalan rezeki bagi anak istrinya, dan itu dibuktikan begitu dapat rezeki betulan gak dia pakai foya-foya, benerin gak dia pakai untuk kesenangan dirinya, bener-bener untuk udah lewat aja bagi anaknya gitu. Bukankah Nabi pernah diperlihatkan ada orang yang diperlihatkan sedang di surga, ya sahabat bertanya apa amalan orang itu, dia menyingkirkan rintangan di jalan, nggak ada orang yang muji, nggak ada yang lihat, cuma dia ngelihat ranting pohon ngalangin dipindahin biar supaya nggak ngeganggu perjalanan saudaranya sesama muslim, gitu aja beramal, apalagi bayarin SPP anak, bayarin kuliah anak, beliin skincare istri. Hah? Itu ya, Bismillah, ya, nggak ada niatan lain. Jadi akhirnya iya dia kerja Pak, dia nggak bisa terus-terusan di masjid seperti, kan ada imam yang memang kerjaannya memang ya dia standby untuk ngimamin di masjid, ya. Ada yang juga dibayar untuk ya dia standby 5 waktu tuh azan selalu dia gitu. Jangan masalahnya kita nggak bisa kayak gitu. Kita punya ilmu, apalagi sudah kepalang berdiri, sudah jadi perusahaan, ada sekian banyak orang yang menggantungkan rezekinya di bawahnya. Ya Bismillah, itu jalan amal solehnya gitu. Dan itu juga tetap bisa jadi pahala. Jadi ibadah itu bukan cuma ibadah mahdoh Pak. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ada tata cara bakunya, kayak sholat harus ngadep kiblat, menutup aurat, ada rukun dan syaratnya lah. Tapi ada juga ibadah yang goir mahdoh, ya kayak gitu, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin orang yang utang tapi galakan yang utang, oh itu ada pahalanya serius.
Ini kan sabar itu Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabar yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Kata Imam Ghazali, sabar 3 tempat. Sabar dalam mengalami musibah, sabar dalam ketaatan. Contoh misalkan rumahnya dekat masjid, ada 2. Yang satu tarawehnya sejam, yang satu tarawehnya 15 menit udah 23 rakaat. Ya kita pilih yang mana tuh? Kita milih yang lama. Itu juga ada pahala taatnya. Sabar dalam ketaatan. Ada lagi sabar yang ketiga, sabar dalam menolak maksiat. Jadi misalkan nanti Instagram Bapak tahu-tahu di DM sama Song Hye Kyo gitu. Selingkuh dong sama aku gitu. Dijawab, maaf kau tidak halal bagiku. Aku sudah punya bidadari. Pahala ya tete. Cuman nggak tahu kapan di DM sama Song Hye Kyo-nya. Tete sama tiba-tiba di DM sama Song Joong Ki. Neng Joong Ki teh bogoh gitu ya. Bisa Sunda gening si Jongkinya. Dijawab, maaf, halalkan atau tinggalkan. Masya Allah. Jangan dikira nggak ada pahalanya. Nanti kalau ada yang ngajak pacaran, tolak. Ya Allah, ya. Ya Allah, ya. Jangan. Kalau berani, halalkan atau tinggalkan. Silakan. Ayah saya standby di rumah tiap pada Isya, misalkan. Jangan lupa bawa martabak. Ya, dah, jangan. Jadi ternyata menolak maksiat aja ada pahalanya itu teh. Jangan dikira nggak ada pahalanya. Kita sanggup maksiat. Nabi Yusuf coba. Perempuannya yang ngajak, perempuannya yang ngonciin, perempuannya yang mau. Bisa maksiat, tapi memilih untuk tidak mau maksiat. Itu juga kesabaran. Ya. Bisa marah, punya hak untuk marah. Kita bosnya, kita yang ngegaji. Kita yang ngasih dia bantuan, kita berhak ngoreksi dia, marahin dia, tapi kita jaga dia untuk gak mau marah. Itu juga jangan dikira gak ada pahalanya. Jadi kalau ketemu orang yang gak suka marah-marah padahal bisa marah, dia bukan bodoh itu teh. Ya bisa jadi dia lagi punya mendulang pahala sabar. Ya, gitu ya. Gitu. Dengar. Yang anak mama teh sok mana aja, coba pengen tahu. Bukan yang mantu, yang anak. Oh iya. Yang anak kandung maksudnya. Yang anak kandung. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Salam kenal ya. Bahagiain mamah ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Sok. Lihat. Hah? Ini ada. Oh, mangga. Pakai mic mau? Nggak usah. Ini Kokelim versi lightnya dulunya. Oh. Dulu rambut saya kuning juga sih. Tapi di cat. nya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Sejarah hidupnya Kokelim. Versi Masya Allah. lightnya. Masya Allah. Gimana? Ya. Mungkin barusan udah disinggung sama kakak. Ini sebenarnya agak sedikit curhat. Mangga. Curhat. Tapi semoga dapat pencerahan. Amin ya rabbal Kasih alamin. mic-in. Enggak mic usah. Enggak. Oh, nggak usah. Silakan. Nah. Jadi saya itu pengalaman saya pribadi. Iya. Saya itu pernah menjadi ahli. Menjadi ahli judi ya. Dari masalah-masalah itu saya otomatis kan banyak dosa terhadap banyak orang yang berhubungan dengan saya. Baik. Apakah kalau kita menggugurkan dosa bisa hilang atau tidak, atau
caranya itu apa saya itu harus meminta maaf terhadap orang yang bersangkutan Hmm. atau gimana caranya? Iya, insyaallah. Mungkin lebih kurangnya segitu. Baik. Ada ini tes. Bahkan Oh bukan. sebelum nikah saya kan suka Ini udah nyala. Iya. suka ciuman kan gitu. Nah, Sebelum nikah atau sebelum halal? iya. Asli itu. Nah, iya. Baik, bismillah. Izin dijawab ya. Ada ayat di Al-Quran kayak begini. Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Mangga kalau pengen sambil dibaca, dilihat ya. Quran surat 35, surat Fatir, ayatnya ayat terakhir ayat 45. Jadi surat Fatir itu sebelum Yasin. Dan ayatnya cuma ada 45. Saya izin bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi setiap kali kita berbuat maksiat langsung datang hukumannya, kata Allah, tidak tersisa, tidak menyisakan satu makhluk pun yang bergerak, yang bernyawa. Jadi nggak tersisa tuh satu makhluk bernyawa pun. Jadi maksudnya bisa dibilang kayak begini, saya, bapak, ibu, teteh, mama, semuanya pantas mati atas dosanya. Pertanyaannya, kenapa ini rame keneh kayak begini? Nggak punya dosa semua ya? Enggak. Tapi Allah jawab sendiri masih ada ayat yang sama. Walakin akan tetapi yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kita masih ada saat ini tuh itu ini nyala sih. Padahal masih 2. Oh masih dua. Kepencet badannya. Ya. Jadi kadang kita bertanya, ya Allah dosa saya terlampau banyak, apakah saya bisa diampuni? Bisa. Tahu dari mana bisa? Karena berdasarkan ayat yang tadi. Kalau berdasarkan ayat yang tadi, ya mudah bagi Allah. Ya. Berdasarkan ayat yang tadi, mudah bagi Allah untuk matiin kita kapan aja. Mudah nggak bagi Allah untuk matiin siapa saja, kapan saja, di mana saja? Mudah. Tapi sama ini yang ngedropnya. Nuhun. Tapi itu dia. Salah satu alasan kita masih hidup hingga hari ini adalah Allah lagi nungguin kita tobat, udah sederhana. Jadi kalau misalnya setiap kali kita habis maksiat terus nggak mati, sederhana, berarti Allah lagi nungguin kita tobat, udah gitu aja. Ya. Karena kalau misalkan udah limit, udah batas, Allah udah nggak ada niat buat ngampunin kita, gampang matiin aja waktu lagi maksiat. Ya. Jadi tinggal terserah di kita nih. Kita pengen gunain sisa hidup kita ini untuk nebus itu semua dengan jadi hamba yang kembali ke Allah, takwa ke Allah, atau ya udah, Allah mah nggak rugi, yang rugi kitanya gitu. Ya. Nebusnya gimana? Memang kalau misalnya dosa-dosa yang ke Allah ya ditobatinnya ke Allah. Kalau ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, contoh mentang-mentang dulu ada teman kaya, minjem 10.000, nggak ada niat balikin, dia mah kaya ini 10.000 mau ditagih, tapi dari dulu memang niatnya minjem, akadnya minjem, ya sudah balikin. Orangnya udah nggak ada kok, cari ahli warisnya. Nggak ketemu kok ahli warisnya kok, sedekahkan dengan nominal yang sama atas nama orang tersebut, jadi supaya jadi pahala bagi orang tersebut.
ya. Kalau ke orang juga kalau misalnya dalam bentuknya kita pernah nyakitin, pernah jahatin dia, orangnya sampai sekarang saya udah minta maaf belum maafin, bismillah, hati dia digenggam sama Allah. Ketika kita udah taubatannya taubatan nasuha, Allah terima taubat kita, mudah bagi Allah untuk maafin dosa orang tersebut. Bahkan pernah dengar kajian salah satu guru kami, ada orang yang bisa nyampe surga karena dosanya. Bukan dosanya berubah jadi pahala, bukan. Tapi ada orang yang dengan ingat dosanya, setiap kali dia pengen futur tuh nggak jadi lagi. Lagi malas sholat, malas ngaji. Tapi dia ngelihat, ya Allah, ini orang banyak, mereka pada bisa nggak ya ke surga? Bisa pasti, karena dia nggak punya dosa sebanyak saya. Saya dengan dosa sebanyak ini amat sangat pantas Allah matikan saat itu juga. Terus bukannya malah Allah matikan, malah diizinin dikasih waktu. Orang masih nganggap saya baik, berarti Allah nutupin aib-aib saya. Allah tahu apa yang kita lakuin pas sendirian, orang lain nggak tahu, tapi Allah tetap tutupin. Terus masa kita nggak mau ngaji lebih banyak, belajar lebih banyak, mendekat ke Allah lebih banyak? Berarti takut nggak tahu diri. Di hadapan Allah kita aja nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Masa kita jadi orang yang seperti itu di hadapan Allah? Bismillah. Kalau ke orang, cari selagi masih bisa dihubungi, sampaikan. Kalau ada hak dia yang masih nyangkut di kita, berikan. Sisanya mah nanti tinggal taubatan nasuha di hadapan Allah. Nanti Allah yang mudahkan. Ada batas limitnya nggak kok? Berapa kali maksiat tobat, ada limitnya nggak berapa diampuni? Nggak ada, limitnya cuma 1, mati. Nah, ini sesederhana setiap kali kita habis maksiat nggak mati, berarti Allah lagi nungguin tobat kita. Ya. Jadi ya udah, istilah. Dan bisa jadi yang kayak gitu yang nanti lebih kuat mudah-mudahan ya. Karena ada orang yang Allah jaga, naudzubillah, hidupnya nggak pernah berbuat salah, ketika akhirnya ketemu kemaksiatan dia kayak kelepas dari kandang gitu. Tapi ketika udah pernah nyobain dan udah pernah bonyok ngadepinnya, ya dia udah tahu gitu, nggak ada kesenangan di luar sana. Kesenangan cuma 1, ketika Tuhannya ridho. Jadi lebih mudah gitu. Saya menyesali contoh apa yang dilakukan di Thailand dulu. Tapi ya kalau memang dulu kehidupan di sana udah jadi kehidupan yang baik, ngapain tobat gitu kan. Di Indonesia juga banyak yang genit, gak akan segila perempuan Thailand yang bentukannya kayak begitu ya. Untuk taat lebih mudah di Indonesia, pengajian banyak, masjid banyak ya. Sisanya ya udah fokus ke Allah. Diampuni nggak tahu, tapi ngaji nanti dihina orang. Ngaji lu so alim, gua tahu lu dulunya kayak gimana. Jawab aja, ngaji mah bukan tanda orang alim. Ngaji itu tanda pengen jadi alim, baru ge pengen. Berhasil nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya udah. Yang kita tahu kalau Allah udah benci sama kita, gampang kok bagi Allah matiin kita. Bukannya dimatiin, malah diizinin datang ke pengajian. Kalau Allah nggak pengen kita nyampe sini kan gampang. Dibikin bannya bocor, kunci mobilnya hilang, kunci motornya hilang, atau motornya yang hilang, atau motornya ada, mobilnya ada, kuncinya ada, hilang, kitanya yang hilang. Ada yang gitu juga ya. Ada yang orangnya ada, motornya ada, kuncinya ada, mobilnya ada, imannya yang hilang, nggak mau berangkat juga, ya udah. Ya. Jadi, ya gitu aja. Kita tinggal menjalani sisa usia ini. Kabar baiknya ya itulah husnul khotimah ya. Kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara sekali salah. Kalau ke Allah kita berbuat 1000 kesalahan, ada 1 aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 dosa sisanya. Makanya salah satu doa yang kita beres sholat kan suka doa. Jangan lupa minta doa husnul khotimah. Karena itu satu-satunya doa yang dipuji setan. Setan akan berkata, ini manusia yang cerdas. Kenapa? Ya bayangin aja, setan udah berusaha bikin kita maksiat dan berhasil berkali-kali bikin kita maksiat. Ditutupnya dalam ketaatan, meninggalnya dalam ketaatan. Atau dia angus, rugi. Atau buat apa selama ini bertahun-tahun bikin dia maksiat tapi ternyata husnul khotimah. Ya. Makanya jangan sampai nggak doa minta husnul khotimah. Minta yang lain silakan, kan macam-macam. Ada yang minta kerjaan, ada yang minta jodoh, ada yang minta keturunan, ada yang minta harta bahkan. Tapi jangan lupa selipkan doa minta. Bahkan kalau bisa jadi doa yang paling utama, minta husnul khotimah. Ya. Nah, husnul khotimah itu ya itu dia. Amat sangat beruntung. Karena tertutup semua dosa salahnya. Dan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa.
Ya. Oh matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada kok meninggalnya di masjid, ya masya Allah, sedang apa? Sedang nyolong AC, speaker jatuh ketimpa, ya. Nggak jadi aman, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Azan jam berapa kalau di Serang? 15, sebentar lagi 5 menit lagi. Oh, lagi. Ada lagi atau ditutup dengan doa atau kumaha? Tutup doa dulu ya. Ya nanti kita salat asar. Mohon ridhonya, tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat dan keinginan disampaikan masing-masing. Allah Maha mendengar. Ingatlah doa itu selagi doanya baik, pilihannya cuma 3. 1 dikabul. Kalau nggak dikabul, dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi, ditipu orang, orangnya nggak jadi nipu. Atau yang ketiga, dihapusin dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, nggak ada yang nggak dikabul. Pilihannya cuma 3 tadi. Kecuali doa yang buruk ya, itu tidak akan dikabul. Yuk kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah rumah tangga ini ya Allah. Berkahilah keluarga besar ini ya Allah. Berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga ini ya Allah. Kakek, nenek, anak-anak, cucu-cucu. Kami nggak tahu sampai usia berapa bisa mendampingi keluarga ini ya Allah. Kami juga tidak mungkin 24 jam bersama mereka ya Allah. Maka dekatkanlah mereka dengan kebaikan. Jaga orang-orang yang kami sayang ya Allah. Orang tua, pasangan, anak-anak. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zalim. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Dekatkan dengan guru, sahabat, lingkungan yang membuat kami tambah dicintai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kami titip anak-anak kami, jadikan anak-anak yang solih-solihah. Hafiz hafidho. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik sengaja atau tidak sengaja, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, telah lalu maupun baru akan terjadi ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami sudah Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Kabulkan kami sekeluarga tidak hanya di dunia yang singkat ini, tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Dan izinkan kelak kami pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka ya Allah. Berikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Dan izinkan kami bisa menguatkan iman kami sebagaimana mereka taat kepadamu ya Allah. Anugerahkan hati kami hidayah. Dan izinkan kami istiqomah sampai kami pulang dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu Akang Teteh yang dirahmati Allah, mohon lahir batin. Kalau ada kesalahan murni dari Koko tolong dimaafin, dan jika ada kebaikan semuanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya.
titip mamah ya, sehatkan, bahagiakan beliau, bismillah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga besar kalian ini dikumpulkan sampai di surganya Allah, istilah. Dan kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah asar, kau matiin dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kau lagi di Serang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.